Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi dan mari kita renungkan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 14 ayat yang ke-5 yang mengatakan, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Siapakah yang akan ditimpa kekejutan? Dan siapakah angkatan yang benar yang disertai oleh Allah? Mari kita renung yang pertama. Siapa yang akan ditimpa kekejutan? Kalau kita belajar dari Mazmur pasal 14 ayat 3 dan 4, dikatakan bahwa orang yang akan ditimpa kekejutan itu adalah orang yang telah menyeleweng. Artinya walaupun percaya kepada Tuhan tetapi sudah tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan dikatakan selanjutnya yaitu yang telah bejat. Bahkan dikatakan selanjutnya yang tidak berbuat baik. Bahkan dikatakan lagi yang melakukan kejahatan. Jadi dari yang menyeleweng, bejat, tidak berbuat baik, lalu melakukan kejahatan, dan yang paling parah lagi yaitu tidak lagi berseru kepada Tuhan. Contohnya siapa? Raja Saul, saudara. Raja Saul itu sudah orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan diurapi oleh Tuhan menjadi raja, tapi dalam perjalanan hidupnya menyeleweng, yaitu tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Ketidaktaatan itu dapat dibuktikan ketika disuruh membasmi semua musuhnya, tapi ada disisakan rajanya tidak dibunuh. Disuruh membasmi semua harta kekayaan musuhnya itu, baik hewannya, tapi yang baik-baik diambil. Yang dibasmi yang jelek-jelek. Termasuk hewan-hewan yang jelek dibakar, yang baik diambil. Namanya sudah menyeleweng dari perintah Tuhan. Bahkan sudah mulai bejat karena orang yang melindungi Daud semua dibasmi, saudara. Bejat itu, saudara. Ketika sudah mulai bermusuhan dengan Daud. Jadi sudah tidak berbuat baik lagi. Sudah selalu jahat yang dipikirkannya. Bahkan Saul juga tidak berseru pada Tuhan pada akhirnya. Malah berseru kepada roh-roh orang mati. Mengundang, minta petunjuk roh orang mati. Luar biasa. Betul-betul menyeleweng, bejat, tidak berbuat baik, berbuat jahat. Bahkan lebih lagi tidak berseru kepada Tuhan. Walaupun percaya kepada Tuhan. Akhirnya ditimpa kekejutan. Yaitu ketika berperang melawan orang Filistin. Dia ditimpa kekejutan karena ketiga anaknya laki-laki mati. Saking terkejutnya dia pun bunuh diri dengan merebahkan dirinya ke dalam tombaknya sendiri. Ditimpa kekejutan. Lalu siapa angkatan orang benar yang disertai Tuhan? Yang jelas penulis sendiri yaitu Daud, saudara. Daud itu angkatan yang benar. Mengapa? Daud percaya kepada Tuhan. Daud diurapi oleh Allah. Daud tidak menyeleweng dari firman Tuhan. Dia selalu ingin hidup sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebabnya dia sampai berkata, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan keadilan-Mu. Itu diulang-ulang di dalam Mazmur pasal 119. Dalam segala keadaan dia tetap percaya kepada Tuhan, tetap menjadi pelaku firman Tuhan, dan tetap berseru kepada Tuhan. Dan sungguh, baik Saul maupun Daud itu menggenapi firman Tuhan yang ditulis oleh Musa dalam kitab Ulangan pasal 28. Ulangan pasal 28 ayat 1-14 itu dikatakan bahwa jikalau umat Allah itu mendengar suara Tuhan dengan baik-baik dan melakukannya, maka segala berkat itu akan terus mengikutinya. Tapi ayat 15 dan seterusnya, jikalau umat Allah itu tidak mendengar suara Allah dan tidak melakukannya, maka segala kutuk akan terjadi
Makanya berbeda antara Saul dan Daud. Lalu bagaimana orang di dalam perjanjian baru? Sama saudara. Kalau saya dan saudara mengaku percaya Tuhan Yesus dan tidak melakukan perintah Yesus, itu masih hidup di dalam kegelapan. Mari kita lihat itu di dalam kitab 1 Yohanes saudara. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 9 dikatakan, barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Berarti tetap akan mendapat kutukan Allah. Mati masuk neraka saudara karena masih hidup di dalam kegelapan. Lalu dikatakan ayat yang pasal 4 ayat 20, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, bohong. Jadi kalau saya dan saudara mengaku percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak melakukan perintah Yesus, berarti masih hidup dalam kegelapan. Berarti itu bohong. Tetapi saudara, kalau saya dan saudara percaya Yesus dan melakukan perintahnya, Yesus berkata, Bapakku akan mengasihi dia. Aku akan mengasihi dia. Aku akan tinggal bersama-sama dengan dia. Dan aku akan menyatakan diriku kepadanya. Artinya segala berkat itu akan terus mengikuti saya dan saudara sepanjang masa. Berkat itu ikut saudara. Kebajikan, kemurahan itu ikut sepanjang umur saya dan saudara. Sekarang mari kita lihat. Apakah saya dan saudara orang yang benar di hadapan Allah, orang yang disertai oleh Allah, atau orang yang ditimpa kekejutan? Saya percaya, kalau saudara sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, mau dengar firman Tuhan, mau menjadi pelaku firman Tuhan, pasti Allah menyertai Anda dan memberkati Anda sesuai dengan janji Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan beserta kita senantiasa.